Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jazakumullah khair. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, jamaah pengajian rutin Sabtu pertama Masjid Nur Shalihin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, pendengar Radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo, dan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan lewat tayangan online. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. TikTok. Ya, TikTok ini rotok purian. Iya, memang sudah pengalaman. Jadi kalau TikTok itu tidak disebut, tayangannya dimatiin sama TikTok. Rotok kereng. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di penghujung bulan Dzul Hijjah. Jadi besok masuk bulan Muharram sudah. Jadi kalau masuk bulan Muharram, jangan punya keyakinan yang macam-macam. Yakini cuma satu, Muharram adalah bulan suci, bulan yang di dalamnya disunnahkan memperbanyak puasa, dan bulan yang namanya disandarkan langsung kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Berarti kalau puasa sunnah digabung selama 1 tahun, yang paling utama adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Sampai para ulama mengatakan bahkan bisa jadi mengalahkan puasa Arafah. Bisa jadi mengalahkan puasa-puasa sunnah yang lain. Dan penekanannya jangan lupa puasa Asyura. Jangan lupa puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggalnya tanggal 10 Muharram. Afdalnya puasanya 9 dan 10 Muharram. Keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadirin sekalian, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama,
Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa, yang ditulis dan disusun oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala, yang disarikan dari 3 kitab Tazkiyatun Nafs yang sudah sangat masyhur. Yang pertama dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang kedua dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga dari kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'anallahu bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada halaman yang ke-58, yaitu di antara obat dari kerasnya hati. Sebelumnya kita pelajari apa? 3 perkara yang mengeraskan, menjadikan hati mati dan menjadikan hati sakit. Semuanya ketika dilakukan berlebihan. Nomor 1, berlebihan dalam urusan makan. Nomor 2, berlebihan dalam berbicara. Nomor 3, berlebihan di dalam pergaulan. Obatnya apa? Cuma 1, tinggal di rumah selesai. Jadi banyak makan, itu biasa kita lakukan kalau kita safar. Tanya nih teman-teman yang nemenin saya safar ini. Bah, kalau safar itu sudah la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa lapar. Gak sempat luwe makan. Itu pada mudorot. Nomor 2, berlebihan berbicara. Ini kalau di rumah mau ngomong sama siapa? Tembok. Iya kan? Dan yang ketiga, berlebihan dalam bergaul. Nah, semua itu akan menjadi mudorot apabila sudah sampai batas berlebihan. Kalau pada batas sedang-sedang saja atau sesuai dengan porsi kebutuhan, maka itu boleh jadi malah wajib untuk dilakukan. Kita wajib ngomong dengan istri kita, dengan anak kita, dengan suami kita. Kita wajib makan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Karena kalau kita tidak makan, nanti yang terjadi apa? Mudorot. Begitu pula bergaul, kita perlu bergaul dengan tetangga, kita perlu bergaul dengan teman, yang itu semuanya sampai Imam Syafi'i katakan, kalaulah bukan karena teman yang soleh, kata Imam Syafi'i, saya tidak betah lagi hidup di dunia ini. Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yang menjadikan beliau betah di dunia itu karena beliau dikelilingi oleh siapa? Teman-teman yang soleh. Jadi kalau punya teman yang soleh itu rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan itu semua untuk kita. Amin. Nah, sekarang kemudian apa obat dari kerasnya hati? Jadi sekarang setelah kemarin kita berbicara mengenai penyakit, sebab-sebab yang membuat penyakit hati, sekarang disebutkan apa obatnya dari semua penyakit itu kalau hatinya terlanjur sakit. Kalau sakit tidak diobati lama-lama mati. Nomor 1 adalah zikrullah. Lisannya jangan putus dari zikir. Nah, saya kemarin ngomong di Masjid Al-Ikhlas Dandangan. Mungkin masih ingat ya. Jadi kalau saya pribadi, zikir yang tidak ada hitungannya itu, yang Rasulullah itu perintahkan secara mutlak. Berapapun, yang penting diperbanyak. Itu saya baca minimal 300. Sambil di mobil, sambil nunggu waktu sholat, sambil ya macam pokok 300. Seperti sholawat Nabi, seperti istighfar, kan begitu. Karena disebutkan oleh sebagian ulama, batas minimal orang dikatakan memperbanyak berzikir setelah dia mencapai zikirnya dalam jumlah 300. Kemudian istighfar 300, sholawat 300, saya tambahi dengan apa? Subhanallahi wa bihamdih 100. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih,
Man qala fil yaumi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Saya GR banget ya. Dia mau ambil tisu, saya kira mau salaman. Ngeprank juga, astagfirullahaladzim. Anak isopo. Anaknya yang ngerekam ini. Kalau dia marah dimatiin rekaman. Ah, ini enak betul. Akan lebih enak kalau campur kacang hijau dikit. Campur kacang hijau dikit. Jadi air jahe, air serai, air kencur itu lebih sedap kalau ada kacang hijaunya. Atau kalau memang tidak ada ya mentahan tidak apa-apa. Airnya diminum, kacang hijaunya dikeleduki. Sudah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa dalam hadis tadi artinya adalah barang siapa membaca dalam satu hari. Dalam satu hari itu artinya tidak harus dalam satu waktu selesai, enggak. Misalkan ba'da subuh, nanti duha ditambah lagi, nanti menjelang zuhur lagi ditambah. Terus sampai genap mendapatkan jumlah 100. Barang siapa membaca zikir subhanallahi wa bihamdihi dalam satu hari 100 kali, apa jaminan dari Allah? Huttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Allah ampuni semua dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah ini kalau ditinggalkan eman-eman ya. Nah termasuk zikir yang penting juga yang senantiasa kita baca, Sayyidul Istighfar. Termasuk satu zikir lagi yang menjadikan semua keinginan dunia akhirat kita oleh Allah dipenuhi. Anda kepingin apapun, yang penting apa yang Anda inginkan itu mendatangkan kebaikan. Sama Allah pasti dikasih. Zikirnya apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Dibaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu sore. Ustadz dapat dari mana? Kitab Mujarobat ya? Ngawur. Hadis ini Anda cek hadisnya. Ini dikira ono sing jumlah ini keutamaannya dikira mesti Mujarobat. Nah ini ada hadisnya dan itu sudah diamalkan dan sudah dipraktekkan oleh para ulama. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Pagi 7, sore 7. Insya Allah nanti keinginannya oleh Allah dipenuhi. Nah jadi obat yang pertama adalah zikrullah. Kemudian obat yang kedua dari kerasnya hati adalah apa? Sekarang yang baru tilawatul Quran. Jujur, tidak usah bohong, tidak usah bohong. Ayo ibu-ibu, bu, mbak, mbah, bu, mbah, semuanya. Anda mau dipanggil apa? Ukhti, uti, umi? Nggak campur-campur. Nanti bikin pengajian bulia. Khusus 30 tahun ke bawah. Biar seger itu ya. Suasana itu Masya Allah. Tapi khusus laki-laki. Khusus apa? Laki-laki 30 tahun ke bawah. Nah maka jujur ibu-ibu semuanya. Laki-laki juga. Jujur ya, jujur. Jangan bohong. Tidak apa-apa. Ini koreksi buat kita masing. Angkat tangan yang mulai bangun tidur tadi. Sampai datang di tempat ini, Masjid Nur Solihin. Belum baca Quran sama sekali. Ayo jujur. Jujur, Masya Allah. Terus ngaji tazkiyatun nafas buat apa? Ayo sekali lagi. TikTok coba TikTok, ayo TikTok absen. Yang mulai bangun tidur tadi sampai detik ini belum membuka mushaf baca Al-Quran walaupun satu huruf, angkat tangan sekali lagi. Bagus ya. Selamat panjenengan belum meninggal ini. Kalau meninggal susah udah ya. Sudah, maka perhatikan. Quran ini adalah salah satu obat yang paling mujarab. Secara khusus obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati. Sekarang kita baca.
Obat dari kerasnya hati yang berikutnya setelah zikrullah adalah tilawatul Quran. Ibu-ibu, Bu, Anda kalau sudah datang di sini tidak usah buka TikTok. Kalau sudah di sini buka, lagi lho Mbak di TikTok Mbak live Mbak. Ya ndak usah pendesoeram. Kalau sudah di sini Bu, sudah live di sini, offline di sini, ndak usah buka YouTube, ndak usah buka Facebook, ndak usah buka. Lagi wes live depan sama Ustadz buka YouTube iki Mbak. Nanti kalau komennya keluar sewenang lagi komenku ini. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak apa-apa lah ya, biar seneng lah ya. Sudah, tilawatul Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Tambahi. Menurut siapa? Menurut Al-Imam An-Nawawi. Menurut Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitabnya At-Tibyan. Dalam kitab apa? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu kitab yang berbicara tentang adab-adab Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ajma'al ulama'u ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Itu Imam Nawawi menukil ijma para ulama. Ijma itu artinya para ulama sepakat. Konsensus. Para ulama apa? Satu kata. Semuanya sepakat bahwasannya zikir yang paling afdol mengalahkan zikir yang lain. Ngalahin istighfar, ngalahin solawat, ngalahin zikir subhanallah wa bihamdi, mengalahkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya kalah. Apa itu? Ajma'al ulama'u ala anna afdhala dzikri tilawatul Quran. Para ulama telah sepakat ijma bahwasannya zikir yang paling utama artinya pahalanya paling besar, paling dicintai oleh Allah, paling mendatangkan keridhaan dari Allah, dan manfaatnya paling besar. Apa itu? Tilawatul Quran. Jadi Anda mendingan ketinggalan zikir pagi dan petang dibandingkan ketinggalan baca Quran. Anda lebih bagus ketinggalan zikir wirid harian Anda. Misalkan Anda itu wirid hariannya, solawatnya 300 kali misalkan. Tapi waktu mepet, wis meripat, ngantuk banget. Mata ngantuk, tapi udah mau tidur ini. Kalau terlanjur ketiduran, hari itu Anda tidak baca solawat wirid harian 300. Tapi hari itu juga Anda belum baca Al-Quran. Maka mana yang Anda pilih? Mana yang dipilih? Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang terbaik karena Al-Quran mengandung obat hati dari segala macam penyakit. Itulah kenapa orang yang sombong suruh ngaji. Orang yang minderan suruh ngaji. Orang yang gampang baper suruh ngaji. Orang yang ngamuan, mana yang ngamuan? TikTok aman? Maaf Ustadz, tadi kepencet multigas. Apa multigas itu? Enggak tahu. Antum yang update dong, malu-malu ini. Sudah yang? Apa yang terjadi hadirin sekalian? Jadi apa tadi? Ngamuan. Ngamuan itu mudah emosi juga termasuk penyakit apa? Hati. Maka semua penyakit hati yang Anda rasakan, ujub, riya, sombong, kikir, bakhil, kemudian pamer, merendahkan orang lain, merasa lebih hebat dibanding orang lain, macam-macam penyakit hati, itu obatnya cuma satu. Jadi kalau mau resepnya apa? Qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Dalam surat apa? Yunus. Ayat berapa? 57. Ini ayat saya yakin panjenengan apal. Minimal Anda pernah dengar. Atau bahkan banyak di antara Anda yang sudah mendengarkan tafsirnya, penjelasannya berulang. Tapi pertanyaannya,
Quran itu bukan cuma untuk difahami, tapi bagaimana ayat yang Anda baca itu menggerakkan Anda untuk mengamalkannya. Itu loh intinya. Maka masih ingat ceritanya seorang laki-laki dengan pembantu perempuannya. Jadi ada seorang laki-laki punya budak, ternyata budak itu menumpahkan sup panas ke pahanya tuannya. Masih ingat kan? Terus ketika itu tuannya langsung matanya apa? Melotot, merah, dia mau marah. Budaknya ngerti Quran, langsung budaknya mengatakan, wahai tuan, kepingin enggak masuk surga? Tuannya bilang, ya pasti kepingin. Mau tahu enggak syaratnya masuk surga? Tahu. Mau tahu. Apa itu? Nomor 1, wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarahnya. Apa kata tuannya? Kadhamtu ghaidhi. Ya sudah, kalau gitu saya tahan amarah saya. Kak situ ngamuk. Langsung. Lo itu lo Quran itu. Jadi jangan bilang, wah itu lah Quran nih. Sedino-dino ini ya beda lah, ini ngawur. Nggak bisa, lo memang Quran itu untuk petunjuk apa? Kehidupan sehari-hari. Budak perempuannya bilang apa? Tapi Tuhan, kalau surganya pengen lebih cepat, lebih bagus, lebih afdol, nggak cukup nahan amarah. Ditambahi lagi, apa? Wal'afina anin nas. Tidak marah, tapi panjenengan harus memaafkan saya tulus dari dalam hati. Apa kata tuannya? Afautu ank. Saya maafin kamu. Tidak ada hukuman buat kamu. Kata pembantunya, kurang 1 biar lengkap. Apa biar lengkap? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang ketika dibuat marah, tapi dia malah membalas dengan kebaikan. Ini ibu-ibu banget ini. Ibu-ibu banget. Ketika dibuat marah, balasannya apa? Idfa. La haula wala quwata illa billah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Perhatikan Allah firmankan apa? Ketika Allah menjelaskan mengenai membalas keburukan dengan kebaikan, itu permintaannya Allah Ta'ala. Balaslah orang yang melakukan keburukan dengan perbuatan yang terbaik dari kamu. Karena apa? Boleh jadi orang yang sebelumnya memusuhi kamu, ketika perbuatan buruknya dibalas dengan kebaikan, dia akan berbalik menjadi orang yang paling dekat dan paling membela kamu. Kemudian Allah firmankan apa? Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidak mungkin bisa melakukan itu kecuali orang yang sabarnya sempurna. Kalau tidak sabar tidak bisa. Ditambahi sama Allah, wa ma yulaqqaha, tidak mungkin mampu melakukan itu, membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak mungkin bisa kecuali orang yang nasibnya paling baik. Orang yang punya keberuntungan yang paling baik. Jadi kalau memang Anda merasa diri Anda beruntung, ya diikhtiarkan. Kalau ada orang memfitnah, balas dengan kebaikan. Ada orang menghibah, balas dengan doa yang baik. Ada orang menjatuhkan kehormatan Anda, balaslah dengan apa? Budi pekerti yang luhur. Masih ingat ceritanya Nabi Isa alaihi salam jalan bersama Hawariyun. Ketika Nabi Isa jalan, di tengah jalan diteriakin sama seseorang. Dibilang apa? Ya Fattan, tukang fitnah. Dibilang ya kadzab, tukang bohong. Ya bin Zaniyah, anaknya perempuan tukang zina. Na'udzubillah min dzalik. Apa jawabannya Nabi Isa kepada orang yang mencaci maki itu? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hawariyun bingung. Ya Isa, syatamuka wa ma madahuk. Mereka itu mencela kamu, bukan memujimu. Lah kok balasan dari panjenengan jazakallahu khairan. Apa kata Nabi Isa? Kullun yunfiqu badha'iahu. Semua orang itu hanya bisa memberikan apa yang dia punya. Maka orang Arab mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Tidak punya ilmu tidak bisa memberi ilmu. Tidak punya uang tidak bisa memberi uang. Tidak punya tenaga tidak mungkin bisa nyumbang tenaga. Nah maka Nabi Isa mengatakan kullun yunfiqu badha'iahu. Setiap orang itu hanya mampu menjual
apa yang dia punya. Lah saya ini punyanya kebaikan, saya cari-cari tidak ketemu keburukan, maka keluarnya apa? Baik, maka kalau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, teko tidak akan mengeluarkan kecuali isinya. Kalau diisi teh, keluar teh. Diisi air putih, keluar air putih. Diisi susu, keluar susu. Begitu ibu-ibu ya. Jadi panjenengan itu ketika dicela orang lain, Anda sedang menunjukkan sebenarnya Anda siapa. Kalau Anda membalasnya dengan kebaikan, maka itulah Anda yang asli. Karena apa? Kebaikan atau keburukan kita itu kelihatan wis kepepet. Kalau sudah apa? Kepepet. Faham ibu-ibu ya? Ibu-ibu faham? Apa? Balas keburukan dengan kebaikan. Apa? Kepepet. Ada yang ingatnya kepepet aja ya. Sudah. Ya ayyuhan nas. Dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Allah Ta'ala berfirman, nah maka Tuhan tadi ketika dibilang sama pembantunya, kurang satu Tuhan. Apa yang satu itu? Kalau Allah itu senang kepada orang yang ketika dijahati, dia balas baik. Kata tuannya apa? Ya sudahlah, intaliqi, pergi aja kamu, sesuka kamu. Fa'anti hurrun liwajhillah. Kamu bebas dari perbudakan mengharapkan pahala dari Allah. Bayangin, numpain sop panas, ndak dimarahi, ndak dihukum, malah dikasih hadiah apa? Bebas. Mau dicoba tes? Mau dites? Ada misalkan istri ketahuan ternyata suaminya nikah lagi tanpa pemberitahuan. Istrinya membalas dengan kebaikan. Kepingin mana ya mas? Gak kurang mas. Itu. Setuju? Masuk kan? Nah. Yang ngomong siap sing wis gak amper blas. Ngomong siap itu tahu diri taban. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Artinya, untuk siapapun Al-Quran itu bisa mendatangkan kebaikan. Ustadz, buat orang kafir bagaimana? Bisa. Mau contoh? Contoh paling gampang. Quran itu manfaat buat orang kafir apa? Contoh paling gampang. Apa? Petunjuk. Ya kurang-kurang passing makjelep itu. Ya memang itu, tapi ketika Al-Quran itu turun, yang didakwai sama Nabi Muhammad siapa? Orang Islam apa orang kafir? Orang kafir. Mereka dapat peringatan enggak? Dapat. Mereka dapat pelajaran enggak? Dapat. Contohnya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Dari yang keluar rumah bawa pedang, muka merah, hati panas, marah luar biasa, pengen bunuh Nabi Muhammad. Setelah mendengarkan beberapa ayat, langsung berbalik jadi orang yang paling cinta sama Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Itu padahal sebelumnya Islam atau kafir? Terus ruqyah, saya mau tanya. Nanti tanya Ustadz Faizar kalau enggak percaya. Ruqyah. Orang kafir di ruqyah mempan apa enggak? Ayo yang ngomong enggak siapa tadi? Tak coba sini. Dikira saya kafir apa katanya. Coba. Al-Quran itu dipakai ngeruqyah orang kafir mempan. Mempan. Tapi tidak ada jaminan kalau memang karena jinnya enggak balik lagi. Maka ayatnya mengatakan, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian peringatan, yaitu Al-Quran dari Tuhan kalian. Sebagai apa? Shifa'ul lima fis sudur. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu adalah obat dalam penyakit hati. Maka kalau baca Quran, niatnya yang banyak. Niat yang pertama, Quran itu obat. Berarti ketika panjenengan sedang membuka mushaf untuk baca Al-Quran, jangan kehilangan niat berobat. Gini apa nggih? Coba, jangan kehilangan niat apa?
Karena innamal a'malu binniat. Kalau Anda tidak meniatkan, Anda tidak akan dapat apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena dari awal Anda tidak niat. Kemudian, wahudan, petunjuk, hidayah. Maka kalau baca Quran, niatkan apa? Menggali hidayah, menambah petunjuk, supaya mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang ketiga, warahmatun. Dan Al-Quran itu sebagai apa? Rahmat. Maka niatkan ketika baca Al-Quran, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini, ya Allah, salah satu niatanku adalah mendatangkan rahmat darimu, ya Allah. Maka rumah yang dibacakan Quran, rumah yang paling banyak rahmatnya. Tempat kerja yang dibacakan Al-Quran, tempat kerja yang paling penuh dengan rahmatnya Allah. Kendaraan yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, kendaraan yang paling dipenuhi dengan rahmat kasih sayang dari Allah. Maka eman-eman. Kalau bisa narik rahmat, kenapa yang ditarik adalah setan? Maka di rumah itu, di kantor juga, pasanglah tilawah Quran ya. Jangan dipasang lagu-lagu yang tidak jelas. Lagu apa? Lagu pengalaman semua kayaknya. Kasih murattal. Kasih apa? Murattal. Jadi Al-Quran ini merupakan apa? Penyembuh dari segala penyakit hati, kasih sayang dari Allah, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam surat Al-Isra ayat 82. Surat apa? Surat apa ibu-ibu? Ayo penghuni negeri TikTok. Surat apa? Al-Isra ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu, lihat, min. Dalam Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal, kan ada kata-kata min di situ. Min di sini artinya ada dua kemungkinan. Tapi yang benar satu. Ada kalimat min yang artinya litab'idz, untuk menunjukkan sebagian. Contoh. Wamsahu biru'usikum. Ini bi, bukan yang min. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna, surga yang paling tinggi, kecuali kalian mampu menyedekahkan min ma tuhibbun, sebagian dari apa yang kalian cintai. Allah tidak minta semua, minta apa? Itu arti kata min, sebagian. Wa minal mu'minina rijal. Sebagian di antara orang-orang beriman ada laki-laki yang tangguh. Shadaqu ma'ahadullah alaih, ya kan begitu. Nah, tapi kata min dalam Al-Isra 82 itu artinya bukan litab'idz, bukan menunjukkan sebagian Quran itu obat, sebagian Quran itu rahmat, bukan sebagian. Tapi min di sini artinya apa? Libayanil jins. Apa ibu-ibu? La haula wala quwata illa billah. Bu, Anda eling jinnya aja. Libayani, untuk menjelaskan jins. Jins itu jenis. Berarti Al-Quran itu jenisnya adalah obat, jenisnya rahmat, jenisnya petunjuk, jenisnya keberkahan. Arti jenisnya berarti mulai awal Al-Fatihah sampai apa? Akhir surat. Anda buka yang manapun, itu keluarnya rahmat, petunjuk, keberkahan, apalagi obat. Anda buka yang manapun. Maka tukang praktisi ruqyah, bukan tukang ya, praktisi. Praktisi ruqyah yang handal itu, tidak usah milih ayat kadang-kadang. Dia baca ayat sembarang aja, ditiupkan ke telinganya si jin dan jun, sudah keluar kakek jin itu sudah. Iya, maka karena apa? Al-Quran itu bukan sebagiannya rahmat. Tapi apa? Seluruhnya, karena jenisnya Al-Quran itu mendatangkan rahmat. Dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan untuk orang yang zalim, kecuali apa? Kerugian. Penyakit hati terbagi menjadi dua. Nomor satu, penyakit hati terbagi berapa?
Nomor satu, apa yang satu di situ? Syubhat. Syubhat itu apa? Kerancuan berpikir karena kurangnya ilmu. Tapi hati-hati, tidak setiap yang berbeda dengan kita langsung dibilang syubhat. Boleh jadi kita saja yang ilmunya belum tahu. Paham enggak? Nah, itu musibah kita sekarang. Musibahnya dunia ilmu sekarang, itu salah satunya pokok lek gak roh diwarah gak ono. Gak roh diwarah gak ono. Padahal bukan gak ono, dia belum tahu. Banyak cerita-cerita masalah seperti ini ya banyak. Banyak sekali. Dulu zamannya belum tahu diingkari. Setelah tahu kisinan. Maka mendingan apa? Jangan banyak komentar, perbanyak belajar. Nah, nomor satu penyakit hati itu apa? Syubhat. Syubhat itu kerancuan berpikir. Obatnya apa? Ilmu. Al-Quran ilmu bukan? Ilmu. Maka Al-Quran juga obat untuk penyakit syubhat. Penyakit yang kedua apa? Syahwat. Dan ingat, ibu-ibu perhatikan, bu, serius bu. Dangak. Bu. Ngantuk. Kebangetan lek ngantuk. Begini bu. Ini jamaah TikTok juga perhatikan nih. Kul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul. Menjadi anggota nomor 105 yang bergabung dengan tim. Tim apa? Antum bikin apa? Jangan-jangan bikin sesuatu, enggak ngomongan antum. Menjadi anggota nomor 105 yang bergabung dengan tim. Saya enggak bikin tim poligami, enggak. Kajiannya di mana Pak Ustadz? Di Kediri, di Masjid Nur Solihin. Syubhat Ustadz. Siapa yang subhat? Dosa antum. Baru mau jelasin subhat dibilang Ustadz subhat. Begini, ibu-ibu perhatikan. Penyakit hati yang pertama apa? Syubhat. Kerancuan, obatnya apa? Ilmu. Termasuk di dalam obat ilmu itu adalah membaca Al-Quran karena Al-Quran berisi tentang kalau Quran dibaca dan difahami serta diamalkan. Penyakit yang kedua, penyakit apa? Panjenengan kalau dengar kata-kata syahwat yang terbersit pertama kali apa? Sudah ya waktunya habis. Kau enak lu. Ya jangan itulah, maksud welek contoh nih. Panjenengan kalau dengar syahwat yang terbersit pertama apa? Poligami. Loh, dari mana? Ya memang ada unsur itu tapi gini Bu maksudnya. Ketika kita mendengarkan syahwat, pasti yang terbersit pertama kali itu seksualitas. Seks. Laki perempuan dan sebaliknya. Paham enggak? Padahal syahwat bukan cuma itu. Ada syahwat makanan. Mangan ini gak iso ngerem. Mau makan, semua dimakan. Semua dimakan. Dan netara iblis. Sampai piring-piringnya itu bersih. Habis. Itu syahwat apa? Makanan. Yang kemarin kita pelajari banyak makan mematikan hati. Maka obatnya ya poso. Bukan sekedar tidak makan. Tapi apa? Puasa. Nomor 2. Ada syahwat namanya syahwat ar-riasah. Apa ar-riasah itu? Kedudukan. Wes tuwek lo nyalon terus. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba, syahwat apa? Kedudukan, kepingin dapat jabatan tertentu. Kepingin yang senantiasa dinomorsatukan. Kedudukan. Nomor 3, syahwat apa? Syahwat seksualitas, memang ada. Nomor 4, syahwat apa? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada satu syahwat yang berbahaya, yang bahayanya tidak kalah dengan yang lain-lainnya tadi. Apa itu? Syahwat, dengerin. Kalau perlu ditulis. TikTok, dengerin. Syahwat liisqati al-akharin. Syahwat menjatuhkan orang lain. Syahwat apa? Menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan reputasinya, menjatuhkan kewibawaannya, macam-macam. Pokok ketika ngelihat orang lain itu merasa malu, dia bahagia.
Ketika aibnya orang lain terbongkar, dia seneng. Bahkan ada yang nunggu temennya cerai. Kapan pegatan iki yo? Bukan tak enteni rondo nih, kata digawe bahan. Bahan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah tidak ada yang seperti itu ya. Amin amin. Nah sudah, maka yang kedua penyakit syahwat. Obatnya apa? Puasa. Maka Rasulullah ketika memerintahkan pemuda untuk menikah, Rasul bilang apa? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Anak-anak muda, ingat yang disuruh nikah bukannya sudah tua-tua. Anda tidak disuruh. Jadi yang disuruh nikah itu yang masih muda. Muda itu di bawah 40, saya masih aman. Masih ada waktu beberapa tahun ke depan masih dapat hadis ini saya. Disuruh. Jadi kalau nanti istri saya marah, kok Rabi? Dikongkon Nabi. Dikongkon Nabi. Khamsah sitin, kaya khamsah sitin. Ana. Sab'a ishrin. Sudah. Maka yang diperintahkan Nabi menikah pemuda. Enggak, bukan kemudian yang lewat pemuda enggak disuruh nikah. Tapi maksudnya yang paling rentan terjadinya penyimpangan kalau tidak menikah itu siapa? Anak muda, karena syahwatnya masih berapi-api, ya kan? Nah maka Rasul bilang, wahai anak muda, menikahlah kalian kalau kalian sudah memiliki kemampuan. Kemampuan itu dua, secara fisik dan finansial. Fisik dan finansial. Maka jangan makso. Jangan makso. Makso apa? Oh, enggak harus kaya. Ya memang. Tapi harus punya uang untuk tanggung jawab kepada istri yang kamu ambil dari rumah bapaknya. Betul apa enggak ini? Jadi bukan main, iya bukan tanpa pertimbangan. Loh itu ayatnya Ustadz. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin Allah bakal kayakan mereka. Ya enggak, bukan begitu maksudnya ya noto. Maka kan sempat saya sampaikan waktu itu, enggak tahu di sini apa di Malang apa di mana, wallahu a'lam bishawab. Ada satu pelajaran yang kalau ditelan mentah-mentah bisa jadi salah. Maka tidak semua itu bisa ditelan mentah-mentah. Ada sesuatu perlu difikir ulang, direnungkan dulu. Ada salah satu ustadz, semoga Allah berikan kepada kita dan kepada beliau hidayah, amin ya rabbal alamin. Itu mengatakan tidak ada dalam Islam konsep menabung. Jangan ajarin anak-anak Anda menabung. Serius ini. Ada yang ngomong begitu. Waduh. Ini kalau sampai difahami mentah-mentah, ya repot nanti. Padahal nabung itu ada dalam Islam. Ayatnya apa? Yang pertama, walladzina idza anfaqu Pak Ustadz mohon ruqyah suami saya. Siap. Siap kita kok. Sip, insya Allah tunggu aja. Kirim alamatnya ke kolom komentar. Nanti saya ruqyah via WA. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, itu salah satu sifatnya apa? Kalau dia bersedekah, dia tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Tidak berlebihan itu artinya ada sebagian yang dia apa? Ini nabung atau bukan? Contoh yang lain, bahwa Quran itu mengajarkan nabung, tapi ojo kenemenen sampai 2 triliun. Gaya apa duit 2 triliun itu ya? Uang 2 triliun, istri cuma 1. Mau apa? Yang dibelanjani mek siji. Anda kalau punya duit 2 triliun minimal ya 4. Nanti kalau 4 beres reshuffle. Ngerti reshuffle? Pergantian paruh waktu. Apa? PAW. Apa PAW itu? Pergantian antar waktu ya. Nanti bilang sama istrinya yang 4 ini, bilang, anu ya, kamu sudah cukup bahagia sama saya kan? Sudah saya kasih mobil semua satu, villa satu, apa lagi? Jet tempur. Jet pribadi apa jet tempur? Jet pribadi satu. Sekarang waktunya saya membahagiakan yang lain ya, kata istrinya. Iya mas, gak apa-apa. Nah, karena apa? Istri merasa ya, sudah cukup pemberiannya. Astagfirullahaladzim.
Ustadz doakan supaya saya dan suami bisa bersama lagi. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika itu yang terbaik insya Allah ya. Sudah. Maka ibu-ibu sekalian. Ayat yang kedua yang mengajarkan nabung. Apa? Anda pernah buka surat Yusuf kan? Ketika Raja Mesir bermimpi. Kemudian mimpinya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang apa? Oh aman. Begini aja. Nanti kalau kalian panen gandum. Panennya dibagi 3. Yang sebagian dimakan, sepertiganya dimakan, sepertiganya lagi. Biarkan dia tetap pada tangkainya, jangan dilepas, cek awet, disimpan, dan sebagiannya lagi kembalikan untuk bibit tanaman. Ini katanya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Sebagian dimakan, sebagian disimpan. Karena nanti kalau datang masa paceklik. Dan kita ini pacekliknya tidak sama loh Pak. Walaupun mungkin bukan paceklik makanan, tapi pas seketika butuh sesuatu, anak sakit, nas'alullah salamul afiyah, atau butuh sesuatu, ada kejadian mendadak, betul apa enggak? Dan yang ketiga, sebagiannya lagi simpan untuk menjadi itu nabung atau bukan? Nah nabung, jadi tolonglah yuk tetap anak kita diajari sodako, tapi juga diajari nabung untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, kalau nabung jagani anak, saya sepakat nabungnya kepada Gusti Allah, nitipnya ke Allah, ya Allah, sedekah ya Allah. Titip ya Allah, kembalikan nanti untuk keselamatan putra-putri kami ya Allah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti gak nabung belas. Jangan kayak saya. Belas. Ono metu, ono duit mampir tok. Sudah. Tapi kelihatannya mentereng kan? Mentereng. Nah, maka kalau penyakit syahwat, obatnya apa? Puasa. Maka Rasul mengatakan, wahai anak muda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuannya fisik dan finansial, hendaknya segera menikah. Kenapa? Aghadzulil basar wa ahsanil farj. Karena dengan menikah itu lebih memudahkan kalian menundukkan pandangan dan lebih memudahkan kalian menjaga kehormatan. Terus kalau tidak bisa bagaimana? Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Untuk yang belum memiliki kemampuan, maka hendaknya dia berpuasa. Dia puasa. Supaya ketika dia berpuasa itu, dengan puasanya, maka nafsu syahwatnya akan sedikit apa? Terkurangi. Nah, termasuk obat dari syahwat itu juga tilawatul Quran. Al-Quran adalah penawar keduanya. Alasan Al-Quran mengandung alasannya. Nomor 1, Al-Quran mengandung bukti yang nyata dan dalil yang pasti untuk membedakan yang hak dan yang batil. Contoh, sekarang kalau kita ngomong Quran, misalkan dulunya tidak punya ilmu. Ini jangan ngomong sekarang Bu. Kalau ngomong sekarang, yo Anda anggap biasa. Dalam Quran itu di zaman Nabi Muhammad tidak pernah melihat laut. Gak tahu blas dulu laut. Ayo saya mau tanya, Nabi Muhammad pernah lihat laut apa enggak? Kadang dijawab sih. Tidak pernah lihat laut. Tidak pernah lihat laut Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu hidupnya Mekah, Medina. Tidak ada laut. Laut itu nanti di Jeddah sana. Jeddah baru ada laut. Sudah? Tapi Nabi Muhammad sudah menyampaikan firman Allah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kalian akan melihat laut yang terpisah 2. La yaltaqiyan. Yang tidak bisa campur. Bainahuma, karena di antara kedua laut tadi barzakh, pembatas. La yabghiyan, yang tidak bisa ditembus satu dengan yang lain. Ternyata yang satu tawar, yang satu asin. Dan subhanallah sudah berapa tahun yang lalu kan, sudah cukup lama. Ada pelaut-pelaut itu yang kemudian ketika ngelihat kaget. Bodoh, tidak pernah baca Quran. Orang kalau tidak pernah baca Quran yang gumunan. Iya, kalau pernah baca Quran, ini ayatnya ada ini, selesai. Artinya Al-Quran itu ilmu yang tidak mungkin didustakan. Contoh yang kedua, Allah mengibaratkan orang yang tidak beriman,
itu dadanya sempit. Seperti apa? Seperti orang yang yasa'adu fis sama. Seperti orang yang naik terus ke langit. Dan ternyata sekarang pun terbukti, ya bukan sekarang, sudah berapa tahun yang silam ya. Jadi semakin kita naik ke atas, itu semakin tipis oksigennya. Semakin naik semakin tipis. Sehingga perumpamaan orang tidak beriman yang hatinya sempit, yang hatinya sesak itu, diibaratkan oleh Allah seperti orang yang naik ke atas. Nabi Muhammad tidak pernah naik pesawat. Naiknya buruk. Itu pun cuma sekali. Bukan Isra Mi'raj 1000 kali dalam sehari. Tidak ada sekali tok. Tapi Nabi Muhammad ngerti ayat yang lain. Yang menjelaskan mengenai itu. Iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suami berapa? Sudah pernah nyoba? Astagfirullah. Kok medeni gini ya. Iddahnya perempuan yang ditinggal wafat. Saya dari dulu diselingkuhin Pak Ustadz. Saya tidak pernah, astagfirullah, diselingkuhin Pak Ustadz. Ini apa ini? Siapa ini? Coba dicek. Kalau komen yang baik. Coba lihat. Saya dari dulu diselingkuhin Pak Ustadz. Saya baca lagi pelan-pelan. Saya dari dulu diselingkuhin Pak Ustadz dari suami pertama, kedua nikah siri juga diselingkuhin. Tidak ada Pak Ustadznya kalau ini. Bu, kalau komen pakai titik koma Bu ya. Kalau istri saya baca yang medeni. Sudah begini. Ayat yang berikutnya, ini ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya Al-Quran itu betul-betul ada. Apa ayatnya yang berikutnya ini? Ketika masa iddahnya perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya 4 ashhurin wa 10. 4 bulan 10 hari. Hari kematian suami dihitung hari pertama. Dihitung hari pertama, nanti dihitung. Karena bulan dalam Islam antara 29 dan 30. Anggapan 29 atau 30. Dihitung. Pas nanti ditambahi 10 hari. Selesai. Nah sudah, pertanyaannya kenapa 4 bulan 10 hari? Atau yang dicerai oleh suaminya, itu masa iddahnya thalathata quru, 3 kali masa suci. Dalam keadaan dicerai tidak boleh dalam keadaan haid. Dicerai tidak boleh dalam keadaan suci tapi habis digauli. Tidak boleh. Kenapa? Setelah itu, ini misalkan si suami mau menceraikan istri. Ditunggu suci dari haidnya. Setelah suci dari haid, tidak boleh dikumpuli. Baru kemudian dicerai. Nanti ngitung masa iddahnya selesai, haid berikutnya, haid berikutnya, haid berikutnya. Haid yang ketiga setelah dicerai. Ketika haidnya selesai dari hitungan haid yang ketiga, maka masa iddahnya selesai. Kenapa kok 3 kali suci dan sebelumnya tidak boleh digauli? Dan sekarang pun terbukti, mana SPOG? Mana SPOG? SPOG? Opjin? Tidak ada. Ternyata bersihnya rahim, maaf ya, dari bekas hubungan suami istri dengan suami yang sebelumnya, itu akan betul-betul bersih dan tidak menyisakan apapun, betul-betul steril setelah memakan waktu 3 bulan. Bayangin, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian perkembangan janin dari masa ke masa, mulai berkumpulnya sel ovum dan sperma sampai anaknya lahir, itu semua penamaan Al-Quran dipakai di dunia kesehatan sekarang. Itu penamaan yang paling pas. Itulah Al-Quran, isinya apa? Petunjuk dan ilmu. Dan Al-Quran juga berisi tentang apa? Berisi tentang obat dari syahwat. Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran hingga Al-Quran meresap di dalam hatinya, pasti mampu melihat dan membedakan kebenaran dan kebatilan. Maka Al-Quran itu salah satu namanya apa? Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Maka orang itu Bu, bukan ditimbang dengan ucapan ustadz. Enggak. Tapi ucapan ustadz ditimbang dengan Quran dan sunnah. Benar atau tidak. Al-Quran juga menyembuhkan penyakit syahwat karena Al-Quran mengandung hikmah dan nasihat serta mendorong untuk zuhud terhadap dunia dan mendorong kita untuk cinta akhirat. Itu kalau membaca Quran. Maka cinta akhirat. Nah, tak cerita nih sekarang.
Ada kisah seorang ulama ahli Quran di Mesir. Seorang ulama apa? Ahli Quran di Mesir. Rumahnya kerampokan. Dan salah satu yang hilang dari rumahnya ulama ahli Quran tadi, itu uang kalau dirupiahkan sekitar 50 juta. Kalau dirupiahkan sekitar berapa? 50 juta, itu pon Mesir. Sudah, maka ketika beritanya heboh di televisi, maka Syekh Mutawalli Sya'rawi telepon sama temennya yang di rumahnya habis kemalingan tadi. Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang apa? Assalamualaikum, saya dengar berita tentang rumah kamu dimasuki pencuri segala macam begini dan hilang. Dan saya kecewa, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian temennya tadi yang rumahnya kerampokan kaget, loh. Rumah saya kemalingan kok kamu kecewa? Kenapa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi apa? Saya tidak pernah berpikir ahli Quran sampai punya duit di rumahnya sebanyak itu. Karena ahli Quran itu hendaknya uang itu dibagikan. Maka saya kecewa dengan kamu karena saya salah menilai tentang dirimu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mosok ahli Quran kok di rumahnya nyimpen duit sampai 50 juta. Atau kalau kita sekarang mungkin di rekening. Apa kata teman yang di rumahnya kehilangan tadi? Ya Syekh, ala mahlak, pelan-pelan dulu. Saya jelaskan. Itu uang 50 juta rupiah, itu bukan uang saya. Tapi kemarin sepulang sholat isya, ada orang kaya nitip uang itu zakatnya dia untuk dibagikan kepada murid-murid saya. Saya niat saya akan bagi setelah sholat subuh. Ternyata sebelum sholat subuh duitnya sudah hilang. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Alhamdulillah. Yang menjadikan saya tidak salah sangka kalau kamu memang ahli Quran yang asli. Coba. Jadi kalau membaca Quran itu obat dari syahwat. Karena apa? Quran itu mengingatkan akhirat. Quran itu mengingatkan buruknya syahwat. Quran itu mengingatkan tentang nikmatnya kehidupan setelah kematian. Quran itu mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan akhirat dibanding dunia. Maka Quran itu obat dari syubhat maupun syahwat. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah Al-Quran. Tapi hadis ini hadis yang munkar. Al-Quran juga mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Tahu enggak? Ya di bukunya Imam Nawawi juga. Jadi kenapa Quran itu adalah wasilah paling cepat menjadikan kita punya koneksi baik dengan Allah. Sampai dalam sholat itu tidak sah kalau tidak ada Qurannya. Betul apa enggak? Sholat tanpa Fatihah ya apa? Tidak sah. Nah maka disebutkan oleh para ulama termasuk di dalamnya Al-Imam An-Nawawi. Quran ini adalah tali penyambung paling cepat, paling kuat, paling efektif untuk membuat apa? Ilaqah bainal abdi wa rabbih. Untuk membuat hubungan erat antara hamba dengan Allah. Jadi kalau Anda kepingin dapat posisi baik di sisi Allah, itu kata Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Ini qori Quran, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada beliau dan kita semua, amin. Favorit saya, mulai zaman dulu sampai sekarang tidak berubah. Antum cari di YouTube, Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Bacaannya itu melbu mandes di runiati. Jelep, 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 jelep. Siapa namanya? Abdul Rashid As-Sufi. Bacaannya Masya Allah. Dan dia baca Quran itu. Wes betul-betul ngelontok, tok, 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 tok. Bahkan beliau cerita, Pak, saya kalau nanti malam ngimami terawih, dan saya harus baca 3 juz, itu saya tidak persiapan. Tidak persiapan. Karena apa? Bahkan takmir minta saya baca juz berapapun, saya akan layani. Dan saya misalkan ya, nanti malam diminta sama takmir baca juz 21 sampai 25. Tapi urutan Quran yang saya baca wirid di rumah itu masih masuk juz 7. Ya saya lanjutkan juz 7. Saya tidak pindah ke juz 21 untuk persiapan nanti malam. Karena apa? Quran sudah menjadi kehidupan sehari-harinya dia. Jadi minta dibacain ayat manapun tepat. Dan dia kiroahnya asyrah. Kiroahnya 10 bacaan. Dan dia pindah dari satu kiroah pindah ke kiroah yang lain.
yang ada wadduha, ada kemudian wadduha. Ngerti tidak? Itu namanya qiraah. Itu ketika beliau pindah bacaan, pindah qiraah, itu tidak meleset satu huruf pun. Saking eratnya hubungan dia dengan Quran. Nah, Syekh Abdul Rashid As-Sufi itu mengatakan begini, tapi bagaimana jika kalau istri tidak mau tapi suami sudah bilang begitu, apakah tetap talaknya jatuh? Bu, talak itu jatuh istri mau ataupun tidak. Yang penting suami ngomong talak. Jadi jangan merendahkan diri di hadapan laki-laki, Bu. Ustadz, doakan saya segera hamil. Allahumma amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan segera hamil ya. Amin. Dan anaknya sehat walafiat. Sudah? Terus begini, Bu. Apa tadi? Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Dia mengatakan begini. Kalau kamu pengen tahu makom itu level. Level kedekatanmu dengan Allah, maka lihatlah bagaimana level kedekatanmu dengan Al-Quran. Semakin kamu cinta dengan Al-Quran, maka semakin dekat makommu ke hadapan Allah. Semakin mulia kedudukanmu di sisi Allah. Tapi kalau kamu tidak tahu ngaji blas, yang mulai subuh sampai saiki guru ngaji blas, memang hati-hati. Itu maka Allah tidak menginginkan dirimu katanya. Jadi Allah tidak kepingin sama kita. Maka oleh Allah kita tidak diberi ilham untuk senang baca Al-Quran. Nah maka begitu. Jadi tali paling erat untuk ketemu sama Allah itu Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa mencintai Al-Quran, maka dia dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita akrab dengan Quran, kita bolehlah sedikit GR. Bukan untuk sombong. Tapi apa? Self reward. Bus, ngerti porai. Jadi memberi apresiasi untuk diri sendiri. Jadi kalau Anda aktif dengan Al-Quran, Anda senang dengan Al-Quran, Anda fokus dengan Al-Quran, Anda tidak pernah berhenti baca Quran, itu maka bukan Anda cinta kepada Allah, Anda dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Allah itu senang kata-katanya terulang di lisan Anda. Kemudian Utsman ibnu Affan mengatakan, sekiranya hati kalian bersih, maka tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Berarti kita ini kalau membaca Quran sekitar 5 menit terus keretek. Meripat belereng, nah, itu pertanda hati kita masih kotor. Terus bagaimana? Ya teruskan, paksa sampai Quran itu menjadi pembersih kotoran dalam hati kita. Intinya, zikir kepada Allah adalah hal yang paling manfaat untuk seorang hamba. Ingatlah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan di pengajian di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.